Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Geografi Pusat Cibinong. Hari ini bahasan kita tentang bioma atau persebaran flora dan fauna di dunia. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan permainan nih. Coba nanti saya akan tampilkan gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan bioma. Nah, nanti kalian tinggal mencocokkan atau menjodohkan. Kira-kira mana nih jodohnya? Oke, silahkan dilihat, diperhatikan dengan seksama, diteliti, kira-kira mana nih pasangannya. Silahkan. Oke, nah sekarang udah ditebak kan? Kita cocokkan nih mana kira-kira yang benar. Nih yang benar kayak gini loh, tuh, ada kan? Nah ternyata pasangannya gambar ini dengan kalimat yang ini. Wah, kalau sudah bisa 100 untuk Anda, dapat jempol 2 dari saya. Oke, berarti ada yang sudah bisa nih, udah mengerti. Sekarang kita pelajari lebih lanjut ya tentang bioma atau persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, apa itu bioma? Sebelumnya sudah dijelaskan kalau bioma itu adalah bagian dari biosfer. Mungkin ada yang lupa apa itu biosfer. Bio artinya makhluk hidup dan sfera artinya lapisan. Jadi biosfer itu adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Tapi ini dikhususkan untuk hewan dan tumbuhan ya. Nah, bioma itu bagian dari biosfer yang merupakan bentangan lahan darat yang mempunyai karakteristik yang khas berdasarkan keadaan iklimnya yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Jadi, bioma tersebut merupakan wilayah bentangan bumi yang sangat luas, di mana ciri yang paling khas di situ ada tumbuhan yang mendominasi. Ciri khas tentang bioma adalah tumbuhan yang mendominasi wilayah tersebut. Nah, sekarang untuk melihat jenis-jenis bioma yang ada di dunia akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, persebaran bioma dunia yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua, hutan musim atau hutan gugur. Yang ketiga, gurun dan semi gurun. Yang keempat, padang rumput atau stepa dan sabana. Kemudian hutan taiga dan hutan tundra. Oke, yang pertama akan saya jelaskan tentang hutan hujan tropis. Tapi sebelumnya saya sajikan peta persebaran bioma di dunia. Bisa kalian lihat perbedaannya dari perbedaan warna yang ada pada peta tersebut. Silahkan. Oke, nah sekarang yang pertama yang akan saya jelaskan bioma hutan hujan tropis. Nah, pada hutan hujan tropis ini terdapat di wilayah Khatulistiwa dengan letak lintang 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara, lintang selatan. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis. Hutan ini ditemukan di wilayah Khatulistiwa dengan letak lintang 0 derajat sampai 10 derajat, baik itu lintang utara maupun lintang selatan. Ciri-ciri hutan hujan tropis antara lain sebagai berikut. 1. Di hutan ini curah hujannya sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, kurang lebih 2000 mm per tahunnya. Kemudian memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Nah, di hutan hujan tropis ini ditandai dengan pohon-pohonnya yang besar. Kemudian yang ketiga, cabang pohon berdaun lebar dan lebat serta hijau sepanjang tahunnya. Istilahnya seperti karena saking lebar dan lebatnya, maka hutan tersebut daun-daunnya membentuk kanopi. Kemudian mendapatkan sinar matahari yang cukup, tetapi karena terbentuknya kanopi oleh daun-daun di pohon-pohon tersebut, maka sinar matahari bahkan tidak mampu menembus hutan ini, sehingga permukaan tanah menjadi lembab dan sering tergenang air. Kemudian yang keenam, suhu udara antara 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Nah, persebaran hutan hujan tropis di dunia di Indonesia sendiri. Di Indonesia, persebaran hutan hujan tropis ini terletak di pantai barat Sumatera, di Pulau Kalimantan, di sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Tapi yang paling mendominasi adalah hutan hujan tropis di Kalimantan.
Bahkan hutan hujan tropis ini di Kalimantan ini memberikan sumbangan udara yang bagus atau yang sangat besar bagi dunia. Jadi menghasilkan 2/3 oksigen murni untuk dunia. Nah, selain di Indonesia, penyebarannya juga terdapat di Afrika Tengah, kemudian di Amerika Tengah. Oke, sekarang ciri yang kedua adalah hutan musim atau hutan gugur. Nah, hutan musim atau hutan gugur ini merupakan bioma vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh. Jadi, tumbuhan peluruh itu cirinya menggugurkan daunnya ketika musim gugur tiba, kemudian mulai tumbuh lagi ketika musim semi. Nah, bioma ini terdapat di wilayah yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri yang pertama adalah wilayah hutan musim atau hutan gugur ini memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahunnya. Suhunya rata-rata mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Vegetasi yang mendominasi adalah tumbuhan yang memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya ketika musim dingin. Kemudian jenis tumbuhannya relatif sedikit, musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Kemudian hutan musim ini terletak di daerah yang mengalami 4 musim yang tadi saya sebutkan, musim panas, dingin, semi, dan gugur. Wilayah persebaran hutan musim ini terdapat di wilayah Asia Selatan, kemudian di wilayah sebagian Asia Tenggara, India, kemudian negara-negara Himalaya, Bangladesh, Burma, Thailand, dan Laos, serta Kamboja dan Vietnam. Kalau kalian pengen lihat hutan musim atau hutan gugur, ada yang suka nonton film Korea nggak? Nah, salah satunya yang kalian tonton kalau ada misalnya daun-daun sakura berguguran, nah itulah contoh hutan musim atau hutan gugur. Di Indonesia ada, di Indonesia wilayah memiliki hutan musim atau hutan gugur ini adalah wilayah Jawa Timur. Oke, kemudian yang ketiga, gurun dan semi gurun. Bioma gurun atau padang pasir dikenalnya merupakan daerah subtropis dan menerima curah hujan yang setahunnya kurang dari 250 meter per tahun. Jadi kalau kita lihat berdasarkan curah hujannya termasuk menerima curah hujan yang sedikit ya. Nah, ciri-ciri biomanya antara lain memiliki curah hujan yang sangat rendah, tadi dijelaskan kurang dari 250 mm per tahun. Kemudian evaporasi atau penguapan yang sangat tinggi lebih cepat daripada si presipitasinya dari hujannya. Jadi lebih banyak penguapan daripada hujannya. Kemudian perbedaan suhunya disebut perbedaan suhu yang ekstrim karena kalau siang panas banget ya atau lebih dari 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam harinya sangat dingin, bahkan di bawah bisa minus di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian ciri yang keempat, tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Kemudian kelembaban udara rendah. Yang keenam, tingkat deflasi atau pengikisan tanahnya tinggi. Jadi di daerah gurun ini pelapukannya sangat tinggi. Pelapukan batuannya sangat tinggi. Oke, selanjutnya padang rumput, stepa, dan sabana. Nah, di sini ada istilah yang berbeda ya, stepa dan sabana. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan apa itu stepa, apa itu sabana. Yang saya jelaskan, yang pertama adalah stepa. Stepa atau padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak besar di wilayah itu. Ciri-ciri bioma padang stepa diantaranya sebagai berikut. 1. Curah hujan rendah mencapai 25-50 meter per tahun. Yang kedua, rendahnya tingkat porositas tanah menyebabkan rumput tumbuh dengan subur. Yang ketiga, beberapa jenis rumput mempunyai ketinggian 3-3,5 meter. Misalnya rumput busrim dan Indian grasses. Nah, penyebaran padang rumput stepa ini terdapat di Afrika Selatan, kemudian di Amerika Utara, di Asia Tengah, dan di Pampas, Argentina. Kemudian yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang sabana. Sabana
adalah padang rumput yang diselilingi oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem dan akasia. Sabana tumbuh di wilayah tropis sampai subtropis. Persebarannya terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu tidak ada stepa, adanya sabana. Sabana ini terdapat di Nusa Tenggara. Nah, ciri-ciri sabana adalah satu, terdapat di daerah khatulistiwa. Kedua, memiliki suhu panas sepanjang tahun. Tiga, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 100 mm per tahunnya. Empat, porositas atau air yang meresap ke dalam tanah dan drainase atau pengairannya cukup baik. Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu hutan taiga. Hutan taiga adalah suatu hutan yang terdapat di wilayah yang memiliki satu spesies, misalnya pinus atau koniper. Koniper ini adalah pohon berdaun jarum dan sejenisnya. Nah, hewan yang hidup di wilayah hutan taiga ini seperti rubah, beruang hitam, serigala ajak, moose, dan burung-burung yang berimigrasi ke selatan ketika musim gugur. Ciri-ciri bioma taiga antara lain sebagai berikut. Suhu pada bioma taiga mencapai 50 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah. Musim kemarau yang panas sangat singkat, yaitu berlangsung hanya sampai 1 sampai 3 bulan saja. Jadi lebih banyak musim dinginnya. Kemudian 4, jenis tumbuh sangat sedikit, umumnya hanya terdiri antara 2 atau 3 jenis tumbuhan. Penyebaran hutan taiga di dunia itu ada di Siberia Utara, Rusia, Kanada bagian tengah, dan Jepang bagian utara. Di Indonesia ternyata ada loh hutan taiga, atau kita bisa kenal dengan nama hutan pinus. Adanya di Imogiri, Jogja, dan di Kintamani di Bali. Oke, selanjutnya. Dan yang terakhir adalah hutan tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan di sebagian selatan kutub selatan. Pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan, berbunga kecil, dan lumut. Selain itu, fauna yang ditemukan pada bioma tundra adalah beruang dan rusa kutub. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya antara lain, hampir di setiap wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Karena gerak semu harian matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Usia tumbuh tanaman yang sangat pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai 120 hari atau 4 bulan saja. Fauna yang terdapat pada bioma tundra kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal agar dapat menjaga suhu tubuhnya tetap hangat dan tetap stabil. Nah, penyebaran wilayah tundra itu terbagi dua, di wilayah kutub utara dan di kutub selatan. Di wilayah kutub utara disebut dengan hutan tundra Arktik, sedangkan di kutub selatan didominasi oleh daratan kontinental Antartika. Nah, ternyata di Indonesia juga ada loh hutan tundra. Ada di mana? Mungkin ada yang tahu? Ya, betul. Hutan tundra di Indonesia dikenal dengan hutan tundra alpin. Itu terdapat di pegunungan Jayawijaya yang memiliki salju abadi di puncak gunungnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang bioma atau persebaran hewan dan tumbuhan di dunia. Jangan lupa ya ditonton. Kemudian habis ditonton kalian like, kemudian komen-komen dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.